Ini kan tadi udah ya, perasaan-perasaan yang diciptakan itu mempengaruhi hari kita. Terus tugas kita adalah di batin. Kalau misalnya kita udah melakukan itu, tapi seperti yang kata Afid bilang, itu harus konsisten dan tidak langsung bisa terjadi. Berarti kesalahannya ada di mana? Misalnya kayak, aku pengen di rekeningku ada misalnya 10 juta. Aku udah up-track itu, tapi belum terjadi. Nah, itu kenapa? Misalnya. Oh, banyak hal. Saya tanya balik, apa yang sudah kamu lakukan untuk membuat itu jadi kenyataan setiap harinya? Apa yang kamu lakukan? Kamu perlu punya rencana mau melakukan apa sehingga itu terjadi. Misalnya join MLM, atau misalnya cari kerja, berhitung lah, mulai berhitung. Jadi kita perlu punya rencana agar impian kita jadi kenyataan, gitu. Dan lakukan itu setiap hari. Karena dengan melakukan setiap hari usaha-usaha tersebut, kita akan makin yakin bahwa oke, saya bisa nyampe ke sana, gitu. Tanpa ada rencana, kamu halu. Nah, berarti ini harus seimbang dengan tindakan juga ya. Ya. Jadi nggak bisa tuh Berdiri cuma sendiri. berimajinasi, feel good, terus males-malesan. Nggak bisa, nggak kayak gitu. Jadi saya biasanya bilang ke klien, kalau kita mau dapat 100 juta, kita lakukan kebaikan senilai 100 juta. Perlu ada timbal balik yang sesuai, sehingga itu memberikan peluang untuk lebih cepat jadi kenyataan. Kalau joy-nya tidak dilatih, misalnya ringan, males, benci sini, benci situ, gosip sini, ya kan kalau di medsos biasanya suka nyerang orang-orang dengan komentar-komentar yang pedes, ya nggak akan kemana-mana hidupnya, gitu. Jadi perlu semuanya disadari, diperbaiki. Apakah itu udah oke? Oke dalam arti kalau aku ngegituin orang lain, kira-kira gimana kalau aku ada di posisi dia? Jadi ini sebenarnya kompleks juga sih, tapi ada peluang bahwa kalau kita mulai memperbaiki diri kita, pasti nanti kehidupan kita juga membaik. Melepaskan beban hidup ya, misalnya terbebani nih dengan amanah katakanlah, itu kan kayak terasa berat ya. Nah, si perasaan beratnya itu bisa kita lepaskan dengan kita melatih keheningan, dengan menyerahkan itu semua kepada Tuhan, dengan rileks dan melepaskan tadi terus menerus, mulai berserah total kepada Tuhan, surrender total, melatih keheningan. Jadi namanya berlatih keheningan ya perlu waktu. Itu udah tenang belum hatinya, pikirannya, jiwanya udah tenang belum? Nah, itu kan jadi pertanyaan balik. Jadi apa yang udah dilakukan untuk itu jadi kenyataan? Ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri ya. Jangan halu. Tapi itu realistis gitu. Jadi iya betul, impian kita emang lagi mau wujud jadi kenyataan. Terus kita dalam kesehariannya gimana gitu. Yang paling mudah sih sebetulnya versinya Abraham Hicks ya. Dia sharing untuk 3 teknik untuk mewujudkan impian. Yang pertama just ask, meminta dulu ya. Kita tahu apa yang kita mau ya. Nah, tahap kedua dilakukan oleh alam semesta. Alam semesta selalu bilang iya untuk apa yang kita inginkan. Selalu diiyain. Oke, langsung dibuatkan jalan-jalannya, diaturkan alam semesta, pokoknya itu bisa mewujud di kenyataan. Emang itu buat kamu, kata si semesta. Oke, diokein selalu ya. Yang ketiga itu adalah kita berada dalam perasaan menyambut, gitu. Menyambut yang kedua ini jadi kenyataan. Nah, menyambut itu adalah perasaan-perasaan joy, perasaan yang seneng gitu, perasaan kita menikmati hidup. Nah, belajar untuk mulai masuk ke dalam diri kita, untuk mengetahui apa yang kita sukai. Gitu. Hal-hal kecil ya, sederhana. Misalnya saya kalau jalan pagi, saya sekarang lebih suka jalan paginya itu jam 6 pagi. Ya, biasanya kan jam 7 lah ya. Nah, sekarang saya mundurin lebih awal 1 jam dan ternyata lebih seger. Mataharinya lebih oke, gitu ya. Dan itu membuat saya perasaan senang, itulah joy. Jadi dalam keseharian cari tahu kegiatan-kegiatan yang bikin kita ngerasa joy. Maka itu sudah mempercepat terwujudnya impian kita. Ada nih lanjutannya. Di setiap saat dalam hidup
kita masing-masing sedang menarik berbagai hal. Jadi, ketika Anda merasa bahwa hukum ini tidak manjur bagi Anda, karena Anda belum memiliki apa yang Anda inginkan, sadari bahwa hukum ini sedang merespon. Anda hanya menarik apa yang Anda inginkan atau menarik ketiadaan apa yang Anda inginkan. Hukum tarik-menarik ini masih terus bekerja. Yes. Ini nyambung sama yang tadi ya? Ya, gimana? Sebenarnya bukan belum terjadi, tapi alam semesta sedang merespon. Selalu merespon, selalu jadi kenyataan. Tapi waktunya itu lebih cepat atau bisa jadi melambat, itu tergantung dari perasaan-perasaan kita. Bukan gak jadi kenyataan, waktunya aja kapan gitu. Waktunya adalah ketika kita udah joy, udah lepas nggak. Karena kalau lawa itu kita jangan terikat dengan impian kita. Maka kalau udah punya satu impian, lepaskan itu, percayakan itu sama alam semesta jadi mewujud. Mau caranya gimana bisa dipikirin gitu. Jadi sebetulnya yang utama itu memang mengeluarkan emosi-emosi hawa panas tadi yang saya sudah jelaskan. Kalau udah begitu, pikiran negatifnya akan berkurang gitu. Jadi pikiran liar kita itu masih kesana kemari karena sampah batinnya itu masih ada di cakra kita. Jadi kita jadi fokus ke situ mikirin masalah-masalah kita, kesulitan kita karena kita belum mengeluarkannya. Nanti kalau udah dikeluarkan, kita akan lebih bersih cara berpikirnya gitu. Pikiran akan lebih teratur ya. Dan juga pahami bahwa pikiran kita hanya ombak-ombak yang mengalir di depan kita, mengalun ya silih berganti. Lama-lama juga berganti lagi. Pikiran satu ganti pikiran yang lainnya gitu kan. Jadi hanya menyadari saja bahwa itu hanya ombak-ombak yang lagi silih berganti di depan kita. Jadi misalnya kita ada di pinggir pantai, kita hanya memperhatikan ombak-ombak tersebut, tapi kita bukanlah ombak. Kita adalah yang lagi memperhatikan ombak kita. Maka beri jarak antara saya dan pikiran dan perasaan-perasaan saya. Tapi sadari bahwa hukum ini sedang merespon Anda. Ketika kita kesel sama kok belum jadi kenyataan aja, itu direspon. Membuat datangnya hal yang tidak kita harapkan. Kan direspon. Lagi ada keseimbangan tarik-menarik melalui apa yang kita rasakan di batin kita. Jadi disadari bahwa kita memang setiap detik lagi menentukan terwujud atau tidak terwujudnya apa yang kita harapkan. Gitu. Jadi semua tetap kembali ke diri sendiri ya? Iya, diri sendiri. Itu nanti akan mungkin berlapis-lapis juga ya. Kan orang punya pemikirannya sendiri, punya mental blocknya sendiri. Jadi kalau kita mulai untuk memperbaiki diri ya pasti kemudahan segala sesuatunya akan mulai berdatangan dengan otomatis. Misalnya kemarin saya pengen anggur nih, jadi supermarket udah pegang-pegang anggur import kan, nggak jadi gitu kan. Kenapa? Nggak apa-apa. Cuma nggak deh gitu, nggak deh. Nah udah tuh saya lepaskan, ya udah deh, udah yang hanya isi going aja, nggak terlalu terbebani dengan saya kepengen si anggur. Nah besok-besoknya ada teman kakak yang kasih anggur yang sama seperti yang saya pegang tersebut. Itu anggur bulat yang import. Dan lumayan harganya, dan saya jadi bisa makan karena dia kasihnya banyak ya saya bisa makan dengan senang gitu kan, karena apa yang saya niatkan mewujud jadi kenyataan. Itu yang saya istilahkan Tuhan selalu menyediakan gitu. Berlimpah apapun yang kita inginkan. Saya sih ngerasanya Tuhan kasih yang saya inginkan, bukan yang saya butuhkan aja gitu. Jadi yang namanya betul-betul Tuhan memelihara hidup saya sudah saya rasakan. Dan itu semua diawali awalnya adalah saya rajin kace sama DF selama 3,5 tahun. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah saya tuh dalam keseharian tuh rajin terus menerus kace dalam hati, membersihkan jiwa raga saya. Ya, sampah batinnya jadi otomatis keluar dan jadi ringan, hatinya jadi plong dulu. Habis itu saya barengi sama baca buku. Ya sampai sekarang juga saya baca bukunya rajin gitu. Jadi ya makin terbuka lagi pola pikirnya. Kalau makin terbuka pasti pikiran negatif berkurang karena pengetahuan kita bertambah. Knowledge is power.
Pengetahuan adalah Ya, betul. kekuatan. Kalau kamu punya pengetahuan yang luas, kamu nggak bisa dibodoh-bodohin sama orang lain, nggak bisa dimanfaatin karena kamu punya pengetahuan yang luas. Jadi punya sikap untuk bersikap, ambil keputusan yang baik gitu, yang tepat untuk kamu ambil di kehidupan kita.